Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi video kita membahas masalah pakan, dan memang kenapa pakan selalu dibahas, karena 60% kos atau pengeluaran untuk ternak ini adalah pengeluaran untuk biaya pakan ya. Jadi keseharian dalam beternak itu hal yang paling besar pengeluarannya untuk pakan. Nah, karena kosnya yang 60% itu kadang-kadang gitu, kalau misalkan pakan yang kita beli itu pakan jadi yang sudah jelas harganya, sementara harga jual hasil ternak itu harganya belum jadi dan belum pasti, yang kadang-kadang kita sering kali rugi gitu, biaya pakan berapa, hasil jual ternaknya berapa. Nah, berangkat dari hal itu gitu, pemikiran untuk selalu memikirkan gimana caranya menghemat pengeluaran dengan tetap menjaga kondisi dan kualitas ternak itu ya, makanya selalu dibahas, mungkin selalu diulang atau selalu diperbaiki lagi apa yang saya lakukan di kandang tentang pakan ini. Yang kali ini saya bahas adalah, jadi ini sedikit cerita ya. Filosofi saya ternak itu selalu mengikuti apa yang terjadi saat mereka berada di alam bebasnya, apa yang mereka makan, bagaimana mereka hidup gitu di alam. Nah, dan kaitannya dengan entok dan ayam ini, yang jelas mereka di alam makan biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan untuk ayam mungkin untuk entok ada juga yang kalau entok mereka bisa berenang dan mencari ikan. Makanya dari situ gitu, dan sering juga saya perhatikan gitu, entok-entok atau ayam-ayam yang saya pelihara ini menghabiskan banyak tumbuhan. Nah, ini awalnya area ini banyak rumput, banyak tumbuhan, pohon pisang juga sampai habis, sampai tumbang semuanya. Nah, makanya dari situ sayuran, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan itu secara alami, secara naluriah makanan mereka gitu. Saya mengoptimalkan sayuran karena memang ini adalah bahan-bahan gratis gitu. Mungkin kalau teman-teman yang buka-buka video saya yang di tahun-tahun kemarin, yang video-video lama itu kan pakai daun-daunan. Sebenarnya sama sih, sekarang juga masih pakai. Dan prinsip saya kalau kasih pakan ternak itu nggak bisa satu jenis pakan yang itu-itu aja. Kenapa? Karena kita kan ternak non intensif yang kandungan gizinya, nutrisinya itu nggak kita ukur, nggak terukur dengan jelas. Makanya daripada menghindari outbreak di kemudian hari, ya lebih baik kita selang-seling dan gonta-ganti terus pakannya. Pakan yang sekarang dibuat itu adalah, ini bahannya sayuran, terus ada dedak sedikit. Mungkin dari segini nih, kalau misalkan ditakar si dedak itu cuma satu mangkok, dan ada tepung ikan. Tepung ikan pun dari campuran pakan segini, kalau misalkan ditakar itu mungkin cuma setengah gelas. Jadi intinya itu sayuran, dedak, tepung ikan, probiotik, sama molas sedikit. Kalau molas sih ukuran bakunya yang penting di bawah 5% lah dari total pakannya. Kalau saya udah nggak ukur-ukur, udah nggak takar-takar, dikira-kira aja gitu. Yang penting jangan sampai kebanyakan. Alasannya kenapa harus ada tepung ikan juga, karena itu untuk asupan protein mereka. Jadi supaya mereka bertelur, sistem reproduksinya juga si jantan
tetap terjaga. Nah, karena untuk menjaga itu semua butuh asupan protein yang bagus. Terus dedak, kenapa masih dedaknya dipakai juga ya, perasa sih itu, jadi untuk menarik minat mereka supaya tetap makan, jadi nggak dipilih-pilih. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, sayurnya dinikmati sama mereka, mungkin karena ini sayur rasa dedak. Jadi ya dari situ gitu awalnya kenapa. Dan pakan sayuran ini gitu awalnya ya, sebelum kombinasinya dengan tepung ikan juga, saya coba gitu dedak doang dicampur sama sayuran ini, cuma sayurannya diperbanyak dan lancar ya, sistem reproduksinya bagus. Oke, dari situ teh hasilnya gitu, dengan pemberian sayuran yang banyak, dedaknya sedikit, ternyata si entok-entok saya itu, ayam, semuanya gemuk-gemuk, bagus lah gitu tuh hasilnya. Nah makanya dari situ ya udah lanjut dikembangin supaya jadi makanan pokok yang hemat biaya. Bikinlah gitu formula seperti ini yang memang hampir bisa dibilang ini minim biaya gitu. Kalaupun suatu saat saya nggak ada uang buat beli dedak, insya Allah cuma dikasih sayuran pun mereka mau makan. Dan ya itu jadi alternatif tersendiri buat saya. Jadi saya dalam beternak, walaupun kita pelihara banyak, jadinya lebih tenang gitu, karena kita punya alternatif yang sangat memudahkan saat. Nah ini tadi karena memang didiemin di embernya, jadi mereka kayaknya agak kesel. Nah tapi pas udah tahu dituang ke tempat makannya, semuanya langsung gesit makan. Oh ya, satu lagi misi saya itu kalau ternak sebisa mungkin gitu. Karena kan orang zaman dulu nggak mungkin kan ada pur, terus pakan pabrikan atau apalah itu gitu tuh. Ya kalau misalkan kita bisa menjaga itu gitu, seburuk-buruknya harga pasar berapapun juga, kita bisa bersaing dengan biaya produksi yang murah. Pasti kita bisa bersaing dengan harga berapapun itu. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, sayurannya dimakan, nggak dipilih lagi sama mereka. Dan ini sudah terlihat seperti memang makanan pokok mereka seperti ini gitu. Jadi mereka udah familiar sama sayur-sayuran ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau coba praktekkan juga gitu dengan metode seperti ini, awal-awalnya akan sulit karena biasa dikasih makan itu aja, terus tiba-tiba ganti menu, itu bakal sulit, mereka terlihat nggak nafsu. Salah satu cara buat mengatasi hal itu, teman-teman sebelum mencoba pakan-pakan yang saya aplikasikan seperti ini, bisa coba dulu buat pemberian probiotik secara rutin minimal dalam jangka waktu 2-3 minggu. Karena itu sangat banget efektif untuk menaikkan nafsu makan mereka dan memperlancar pencernaan, juga menghilangkan bau kandang yang berlebih gitu. Tapi kalau hilang banget sih enggak, tetap ada bau kandang. Saya enggak suka lebay orang. Kalau memang hilang beneran 100% ya saya bilang, tapi kalau masih tetap ada bau ya ada. Efektif sih ini untuk mengurangi. Dan kalau memang sudah terbiasa sama si probiotik itu, nanti teman-teman pasti rasain perbedaannya.
unggas-unggas kita itu, aduh maaf ya, sambil bersihin ini tempat pakan jadi agak repot ngomongnya. Terlihat drastis nafsu makannya, sangat drastis perubahannya ketika kita rutin memberikan probiotik ke unggas kita. Nah, dari situ bisa teman-teman coba sayurannya sedikit dulu. Setiap hari ditambah lebih banyak, setiap hari ditambah lebih banyak, setiap hari ditambah lebih banyak. Sampai terlihat yakin kalau mereka udah sangat suka sama sayuran, ya bisalah. Saya pun kadang-kadang, oh ya, di video sebelumnya kan saya kasih lihat itu yang cuma dikasih sayuran aja tanpa dicampur apapun gitu, mereka tetap suka, tetap senang, tetap makan. Nah, yaitu sudah sampai ke tahap itu ya berarti sudah jadi makanan pokok mereka lah di kandang kita. Jadi kalau kemarin sih sempat ada yang tanya kalau untuk ternak lain misalkan yang dikasih metode seperti ini, kalau ternak lainnya bukan yang ternak petelur intensif, misalkan ayam petelur, puyuh petelur, saya sarankan jangan coba-coba sebelum di uji coba sendiri gitu. Karena gini ya, unggas yang memang diperuntukkan untuk petelur itu sangat sensitif. Jadi memang hitung-hitungan nutrisinya harus pas kalau mau tetap bertelur sesuai standar. Jadi kalau untuk unggas petelur yang memang dipiara secara intensif ataupun unggas pedaging seperti broiler yang dipelihara intensif yang sudah ada hitung-hitungan standarnya, jangan coba-coba metode seperti ini. Ini saya peruntukkan hanya untuk yang pelihara umbaran non intensif. Ya bilang aja metodenya nenek-nenek lah atau kakek-kakek, bolehlah pakai cara seperti ini. Karena memang kalau yang unggas-unggas yang dipelihara secara intensif itu kondisi badannya mereka juga sudah berbeda gitu. Jadi itu hasil olah genetika dengan standar pakan seperti ini menghasilkan seperti ini bla 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 dan sebagainya gitu. Beda dengan ternak-ternak seperti ini yang memang bukan untuk tujuan yang terlalu konsumtif gitu, tapi kalau saya sih sendiri jujur ini memang karena hobi, karena senang ternak. Cuma berhubung kita juga makin hari makin banyak ternakan kita dan sama sih kita juga butuh penghasilan dari ternak ini, jadi ya tapi dengan cara yang tidak terlalu konsumtif. Makanya ya sebisa mungkin kita pelajari sedikit-sedikit bagaimana cara menghemat pengeluaran untuk pakan. Oh ya, dan mungkin ke depan insya Allah untuk bebek petelur ini kan kebetulan yang saya pelihara jantan. Jadi kalau teman-teman merasa heran di sini kenapa ada bebek, memang saya uji coba, saya coba gitu dengan metode pakan seperti ini apakah akan bertelur secara normal pada umumnya. Dan sengaja saya pelihara dari awal menetas karena saya beli telurnya terus saya tetesin sendiri di mesin. Kalau memang pemeliharaan dari kecil dengan metode saya seperti ini terus bisa bertelur dengan baik kan, ya mudah-mudahan menjawab keluhan para peternak bebek yang kesulitan buat membiayai pakan mereka lah gitu, insya Allah. Jadi segitu dulu ya yang masalah pakan ini, dan mungkin segera menyusul vlog berikutnya ya balik lagi tentang genetik entok hias atau tentang mesin tetasnya. Kayaknya sih lebih duluan upload tentang entok hias karena ada genetik yang mau saya bahas juga, dan semoga jadi nambah imajinasi teman-teman dalam mengembangkan entok hias supaya lebih menarik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.